Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Selamat pagi penonton dan pendengar RRI Manado di mana saja Anda berada. Kembali Mutiara Pagi Iman Katolik hari ini hadir untuk menemani pagi Anda. Dan seperti biasa tentu saja Anda bisa menyimak acara ini di Pro 2 FM dan Pro 4 FM RRI Manado. Juga live streaming YouTube serta Facebook RRI Manado dan tentu saja bisa disimak di RRI Digital. Nah, saya Teresia Wulansari akan bersama Anda sampai di 5:30 nanti. Dan sudah bersama dengan kita hari ini di aplikasi Zoom yang terkasih Pastor Yohanes Imade Pantiase PR. Halo, selamat pagi Pastor Made. RRI Manado dan juga pemirsa yang nonton di channel YouTube-nya dan di mana saja semua. Selamat pagi. Ya, selamat tahun baru ya Pastor. Selamat tahun baru semua, selamat tahun baru. Ya, sehat-sehat. Tema kita Amin. hari ini tentang berkat hari ini ya Pastor. Ya, benar, berkat hari Ya. ini. Saya tidak tahu mau buat tema yang gimana ya, pokoknya semoga hari ini jadi berkat lah, pokoknya dari pagi sampai malam nanti. Amin. Kalau gitu kita mulai dengan doa pembuka ya, mohon dituntun Pastor. Oke. Baik, mari kita membuka hari ini. Kita buka dengan doa, kita mohon berkat dari Tuhan agar hari ini juga menjadi hari yang istimewa dan juga berkat untuk perjalanan hidup aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang istimewa hari ini, atas nafas kehidupan dan kekuatan-Mu untuk kami semua. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh menghirup kembali nafas kehidupan di pagi hari ini. Semoga kekuatan sabda-Mu hari ini membawa sukacita bagi perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Tuntunlah kami bersama, semoga seluruh rangkaian aktivitas kerja dan tanggung jawab kami hari ini senantiasa dikuatkan oleh karena tuntunan sabda firman-Mu yang meneguhkan iman kami, bahwa Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Semua ini kami mohon kepada-Mu demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor, silakan dengan renungannya. Oke. Baik, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua, para pendengar RRI Manado dan juga yang mengikuti permenungan ini dari media manapun. Kita akan bermenung pada pagi hari ini, diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 22. Jadi dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 22, bacaan harian kalender liturgi dalam Gereja Katolik pada hari ini. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya.
Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Oke, baik. Saudara-saudari, para pendengar RRI Manado, permenungan kita hari ini saya mengajak kita untuk sedikit berefleksi untuk perjalanan hidup kita bersama. Yang pertama, pernahkah mungkin kita merasa lelah dalam hidup ini ya? Pastinya kita semua pernah merasa lelah. Dan tentang apa yang mungkin kita jalani, dan tentang apa yang kita sementara kerjakan, atau apa yang sementara kita usahakan. Terkadang kita capek pastinya. Namun terkadang kita juga tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Terkadang kita sendirian. Karena itu ada saat-saat ketika mungkin doa terasa hening, atau usaha terkadang terasa sia-sia nampaknya. Dan rupanya harapan terkadang semakin menjauh. Tetapi harus diakui hidup tidak akan berhenti, hidup terus berjalan. Tetapi seakan-akan hati terasa tertinggal dan kosong, letih bahkan terluka. Dalam keadaan seperti itu, seringkali muncul pertanyaan sederhana namun mendalam dalam diri, yang muncul mungkin dalam benak kita. Apakah Tuhan itu sungguh hadir dalam hidup saya? Saudara-saudari, hari ini Injil menjawab pertanyaan itu dengan satu kalimat yang kuat dan meneguhkan sebenarnya. Pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Jadi jawabannya bukan kemarin, bukan nanti, tetapi hari ini. Karena itu, semoga hari ini menjadi berkat. Nah, di tengah hidup yang apa adanya dengan segala beban, luka, keterbatasan, dan juga pergumulan, Tuhan menyatakan bahwa keselamatannya sedang bekerja sekarang, di sini, dan untuk setiap orang, tanpa terkecuali. Kalau kita mendengar Injil hari ini, ada satu kata yang kuat dalam teks kitab suci yang kita dengarkan. Namun seringkali terlewatkan karena terdengar sederhana. Kata itu adalah hari ini. Ya, hari ini. Kalau kita membuka permenungan ini, pagi ini, sepanjang hari ini. Yesus tidak berkata besok akan digenapi, tidak. Atau nanti ketika keadaan baik-baik nanti, baru digenapi. Tidak seperti itu. Ia hanya berkata, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Artinya bahwa keselamatan bukan janji yang jauh di masa depan, melainkan sebenarnya hadir di tengah hidup yang sedang dijalani sekarang ini dan dalam situasi apapun. Karena itu hari ini menjadi sesuatu yang istimewa, kita bisa bangun pagi. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bukankah itu berkat yang istimewa dari Tuhan? Jadi Tuhan menggenapinya hari ini, bukan besok atau nanti kalau keadaannya baik-baik. Sedikit kita menoleh perjalanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ia tidak datang sebagai orang asing pada waktu itu, tetapi sebagai seorang dalam tanda petik anak kampung yang dikenal sebenarnya sejak kecil oleh orang-orang sekitarnya. Justru di tempat yang paling akrab itulah, yang paling dekat dengan dia, ia menawarkan identitasnya yang terdalam. Ia mengingatkan bahwa Allah sering berbicara bukan dari tempat yang jauh dan asing, tetapi dari ruang lingkup hidup yang dekat dengan kita. Itulah dia keluarga kita, pekerjaan, komunitas, bahkan mungkin pergumulan luka-luka lama yang masih tersimpan. Ketika Yesus membuka kitab Nabi Yesaya dan membacanya, ia menyebutkan siapa yang menjadi pusat perutusannya. Menarik bahwa yang menjadi pusat perutusannya
bukanlah orang-orang hebat, bukan orang-orang yang terpandang. Kita flashback sedikit ke belakang, masih dalam suasana Natal, Tuhan Yesus tidak hadir di lingkungan yang istimewa. Tuhan Yesus tidak menunjukkan diri lewat kelahirannya kepada orang-orang yang hebat. Tidak, tetapi lahir di kandang yang indah di Bethlehem, dan yang menyaksikan adalah para gembala, mereka yang tergolong sebagai orang-orang yang sederhana, yang kecil, yang terkadang juga dipandang rendah oleh orang lain. Nah, hari ini juga dalam teks kitab Yesaya yang dibaca dalam Injil hari ini menyebutkan siapa yang menjadi pusat perutusannya. Mereka adalah orang miskin, tawanan, orang buta, dan mereka yang tertindas dan menderita. Ini bukan sebenarnya hanya sekedar daftar sosial bahwa menunjukkan ada cerminan tingkatan hidup di dalam lingkungan manusia, melainkan cerminan kondisi manusia yang real. Bahwa ada kemiskinan yang tidak selalu soal harta benda, tetapi kemiskinan akan kasih, perhatian, dan pengharapan. Ada juga tawanan yang sebenarnya tidak selamanya terbelenggu karena rantai, tetapi terikat oleh karena rasa bersalah, ketakutan, atau bahkan rasa malu. Ada juga kebutaan bukan pada mata, tetapi pada hati. Ketika kebenaran sudah jelas, namun terkadang juga masih sulit untuk diterima. Nah, saudara-saudari, kabar baik Tuhan Yesus hari ini, Yesus tidak hanya datang untuk menunjukkan luka dan pengalaman yang tidak menyenangkan itu, tetapi untuk menyembuhkan dan membebaskan. Ia membawa bahwa tahun rahmat Tuhan sudah dekat. Sebuah waktu baru, ketika Allah tidak menghitung dosa dengan dingin, tetapi merangkul manusia dengan belas kasih. Tahun rahmat berarti setiap orang selalu diberi kesempatan untuk memulai kembali. Tidak peduli seberapa jauh langkah yang mungkin terkadang dilalui oleh manusia, yang bahkan mungkin terkadang juga menyimpang. Nah, Injil hari ini juga menunjukkan reaksi orang-orang di sekitaran rumah ibadat tadi. Mereka kagum, mereka heran, mereka memuji Tuhan. Tetapi kekaguman itu belum tentu berbuah iman. Karena harus diakui bahwa banyak orang terpesona juga dengan Tuhan Yesus, tetapi belum tentu siap menerima konsekuensi dari sabda yang disampaikannya. Sabda Allah itu tidak hanya didengar dan dikagumi, tetapi sebenarnya dipanggil untuk mengubah cara hidup manusia. Nah, seringkali sabda Tuhan itu terasa indah selama tidak menyentuh kenyamanan pribadi. Selama Injil berbicara tentang kasih secara umum, pengampunan secara abstrak, rasanya semua baik-baik saja. Tetapi ketika Injil mulai menantang sikap egois, kebiasaan lama, atau ketidakadilan yang selama ini dibiarkan, disitulah iman diuji. Tuhan Yesus yang sama yang dikagumi bisa menjadi Yesus yang ditolak ketika sabdanya terasa terlalu jujur. Saudara-saudari, Tuhan Yesus hari ini bersabda, hari ini genaplah nas ini. Pertanyaannya bagi setiap orang beriman bukan hanya apakah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi lebih dalam dari itu. Kita dipanggil untuk refleksi hari ini, apakah kita membiarkan sabdanya sungguh digenapi dalam hidup kita hari ini? Apakah Injil hanya berhenti di telinga atau turun ke hati dan diwujudkan dalam tindakan nyata? Hari ini, sabda itu digenapi ketika orang yang lelah kembali menemukan harapan. Hari ini sabda itu digenapkan ketika seseorang berani mengampuni meski hatinya masih sakit. Hari ini sabda itu digenapi ketika ada keberanian untuk jujur, setia, dan peduli meski tidak mudah. Karena keselamatan bekerja dalam hal-hal yang kecil dan sederhana, namun nyata. Saudara-saudari, mungkin
hidup kita tidak selalu ideal, meskipun harapan kita selalu besar akan apa yang hendak kita gapai. Hari ini mungkin, besok, dan seterusnya. Mungkin masih ada sesuatu yang membelenggu dalam diri. Mungkin masih ada kemiskinan batin, belenggu dosa, kebutaan hati, dan lain sebagainya. Sabda Tuhan hari ini memberi penghiburan besar kepada kita, bahwa Tuhan tidak menunggu hidup kita menjadi sempurna untuk berkarya, tetapi Ia berkarya hari ini di dalam keadaan kita yang sebenarnya. Kiranya hari ini dan setiap kita semua yang mendengar sabda ini tidak berhenti hanya pada rasa kagum, tetapi berani berkata dalam hati, Tuhan, genapilah sabdamu dalam hidup kami hari ini dan selanjutnya. Dan semoga melalui hidup yang diubah oleh Injil, kita semua pun boleh merasakan bahwa hari ini Allah sungguh hadir dan bekerja di tengah-tengah umatnya. Kita berdoa bersama semoga sukacita pagi hari ini dan selanjutnya sepanjang rutinitas pekerjaan tanggung jawab kita sungguh-sungguh menjadi berkat Tuhan hari ini. Ingat, Tuhan menggenapi sabdanya bukan besok, bukan nanti, tetapi hari ini. Para pendengar semua, kita berdoa bersama semoga kekuatan sabda Tuhan menjadi tuntunan langkah hidup kita dan inspirasi sepanjang perjalanan kita hari ini. Amin. Amin. Luar biasa ya Pastor, sungguh menguatkan sekali hari ini Ya. tentang Injil yang sudah Pastor Bade sampaikan tadi. Kiranya juga untuk penonton dan pendengar RRI Manado di mana saja Anda berada ya. Saya juga menjadi ini nih Pastor, merasa tersentuh begitu ya, dalam arti ada Iya. banyak hal yang Pastor sampaikan tadi mengingatkan kita semua tentang apa yang disampaikan dalam Injil tentang kata hari ini, penekanannya ya tadi ya Pastor ya. Kadang Ya, kita hari lupa ini. itu Pastor. Iya, padahal sering kita nyanyi ya, tuh hari ini harinya Tuhan. Iya 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 Setiap betul hari. ya. Ya, Iya. ketika siapkan juga renungan hari ini ya, apa ya kita bisa renungkan sabda Tuhan Injil dalam kalender liturgi gereja Katolik hari ini kan. Jadi Ya. terkadang terlupakan bahwa sesuatu yang kecil yang sebenarnya setiap hari kita terima, itulah jadi sesuatu yang sebenarnya istimewa untuk mengawali hari, yaitu berkat hari ini, gitu. Iya, iya, iya. Amin, Pastor. Amin. Luar biasa sekali dan kita dibatasi oleh waktu, Pastor, karena Pastor akan mimpin misa juga ya, 5:30 ya. Oke, Pastor, ditutup dengan berkat, doa dan berkat Oke, ya, Pastor. baik, Oke. oke. Baik para pendengar dan juga penonton RRI Manado, terima kasih sudah mengikuti permenungan pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa dituntun oleh kekuatan sabda Tuhan hari ini. Untuk semua permenungan kita dan juga kekuatan sabda Tuhan dalam Injil hari ini dan juga rutinitas kita sepanjang hari ini, mari kita mohon berkat dan rahmat dari Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas kekuatan sabda-Mu hari ini. Engkau memanggil kami semua untuk menyadari lebih jauh kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau yang hadir dan menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami, entah suka, duka, ataupun gembira, senang, sedih, dan dalam beragam pergumulan hidup kami. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami hari ini dan selamanya. Semoga sabdamu yang engkau senantiasa berikan kepada kami sebagai tuntunan dan suluh hidup kami, senantiasa membimbing perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kami mohonkan berkat-Mu untuk perjalanan kami bersama sepanjang hari ini, rutinitas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Semoga berkat-Mu hari ini nyata dalam hidup kami. Semoga apa yang Engkau sabdakan hari ini bagi kami semua, bahwa Engkau menggenapinya hari ini dan sampai selama-lamanya, senantiasa menjadi bimbingan bagi langkah hidup kami. Semoga Engkau selalu berbicara di dalam kehidupan kami sebagai pribadi yang dekat dengan kami.
Dan kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kami semua, teristimewa seluruh penonton dan pendengar RRI Manado, dan juga semua kru yang bertugas hari ini, semoga senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Kami mohonkan berkat-Mu turun dan tinggal, menyertai hidup dan karya-karya kami bersama hari ini dan selanjutnya, yang kami mohonkan dengan berkat Tritunggal Allah yang Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Pastor Made mewakili Kepala LPP RRI Manado, Bapak Asari Baharyawan Talib, mengucapkan terima kasih banyak untuk Pastor yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini di Mutiara Pagi Iman Katolik. Baik, terima Dan kasih. bersama kru yang bertugas, saya Teresia Wulansari undur diri. Penonton dan pendengar, kita jumpa lagi di Mutiara Pagi Iman Katolik minggu depan. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pastor. Selamat. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat